Dalam hidup kekristenan, prinsip yang penting adalah tidak hidup berdasarkan kehendak sendiri, melainkan hidup oleh hukum Roh pemberi hayat. Banyak orang Kristen tidak nampak akan hal ini. Kekuatan hidup mereka tergantung dan ditopang oleh kehendak mereka. Mungkin kita belum tahu sejauh mana kehendak menempati hidup kita, dan seberapa besar posisi yang telah kita berikan pada kehendak. Roma pasal 7 ayat 19 menuliskan, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Orang yang ditulis di sini adalah orang yang hidup menurut kehendaknya. Yang jahat adalah perbuatannya, dan yang baik adalah kehendaknya. Orang itu mungkin membuat banyak resolusi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang itu tidak melihat bahwa berbuat baik atau jahat adalah masalah hukum, bukan masalah kehendak. Tuhan ingin menunjukkan satu hal kepada kita, yaitu kehendak kita tidak dapat menjadi kekuatan hidup. Mungkin kita masih tidak tahu seberapa banyak kita hidup berdasarkan kehendak kita. Karena itu, mari kita melihat bagaimana manusia hidup menurut kehendaknya sendiri. Banyak orang Kristen berpegang pada diri sendiri dan tidak mau melepaskannya. Dari pagi hingga sore, ia terus berpegang pada dirinya untuk berperilaku seperti orang Kristen, untuk berjalan, makan, dan bepergian dengan benar. Seolah-olah dia hanya bisa menjadi orang Kristen ketika dia berpegang teguh pada dirinya dan dengan hati-hati sangat membatasi dirinya. Dia berpikir bahwa begitu dia melepaskan pegangannya, dia akan gagal. Inilah situasi banyak orang Kristen yang hidup menurut kehendak. Mereka memaksa diri untuk bertindak seperti orang Kristen. Mereka memaksa diri untuk berperilaku seperti seseorang yang bukan diri mereka. Banyak orang memaksa diri untuk menjadi seperti orang lain. Mereka menggunakan kehendak untuk membatasi diri. Banyak orang berusaha keras menjadi orang Kristen dengan cara ini. Mereka menjadikan kehendak sebagai kekuatan hidup. Bila kita berusaha keras menjadi orang Kristen, pasti kita bukan orang yang seperti itu. Bila kita adalah orang Kristen, kita tidak perlu berusaha keras menjadi orang Kristen. Berapa banyak usaha yang kita perlukan sebelum kita dapat mengendalikan diri, atau menahan diri dalam pembicaraan yang tidak benar, atau menahan diri dari pergi ke tempat-tempat yang tidak pantas. Ada hal-hal yang secara alami ingin kita lakukan, dan kita melakukannya dengan spontan. Bila kita ingin menghentikannya, kita harus memaksa diri untuk melakukannya. Ada dua jenis orang yang dengan kehendaknya berusaha menjadi orang Kristen. Pertama adalah orang yang belum dilahirkan kembali. Mereka tidak dilahirkan dari Tuhan dan belum menerima hayat Tuhan. Karena itu mereka berusaha keras dan memaksa diri menjadi orang Kristen. Karena ingin menjadi orang Kristen, mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, mengucapkan haleluya, karena orang Kristen juga melakukannya. Orang-orang ini berpura-pura menjadi orang Kristen. Oleh karena itu mereka sangat tidak natural. Yang kedua adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Mereka adalah anak-anak Allah. Namun mereka tidak percaya pada hayat yang telah Tuhan berikan. Mereka memiliki hayat, tetapi tidak hidup dengan hayat ini. Pengalaman keselamatan dan kelahiran kembali mereka tidak jelas. Mereka belum sepenuhnya percaya firman Tuhan, sering gagal dan sangat lemah. Mereka tidak percaya bahwa hayat yang di dalam mereka dapat menelan maut. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang Kristen standar. Mereka benar-benar salah. Hanya karena kita tidak mengalami kuasa hayat Tuhan yang luar biasa, kita tidak bisa mengatakan bahwa hayat yang Tuhan berikan itu juga lemah dan tidak berdaya. Syukur kepada Tuhan, hayatnya datang dengan kuasa yang besar. Selama percaya firman, hayat Tuhan akan menunjukkan kuasa yang besar di dalam diri kita. Ketika seseorang benar-benar percaya, dia akan bersaksi bahwa firman Tuhan sepenuhnya dapat dipercaya. Paulus berseru, "Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Suatu hari dia mengalami pembebasan dan berkata, "Roh yang memberi hidup,
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini bukan anugerah yang baru, melainkan wahyu yang baru, visi yang baru. Hukum Roh pemberi hayat di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan kita. Dalam bahasa Yunani, kata memerdekakan ditulis dalam bentuk lampau, yang artinya kita sudah dimerdekakan. Hukum Roh pemberi hayat telah memerdekakan kita. Oleh karena itu kita telah terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Banyak orang Kristen takut, karena bila mereka melepaskan kehendak dalam bertindak seperti orang Kristen, hal-hal yang buruk akan terjadi. Banyak orang Kristen terobsesi dengan ketakutan ini. Tetapi firman Tuhan sangat jelas. Bila kita percaya pada apa yang telah Tuhan berikan dan melepaskan cengkeraman kita tidak akan jatuh ke tanah. Sebaliknya, kita akan jatuh ke dalam hukum yang baru. Kiranya Tuhan membuka mata kita agar kita nampak bahwa tak seorang pun dapat melawan hukum dosa dengan kekuatannya sendiri. Tidak seorang pun dapat melakukan kehendak Allah dengan kehendaknya sendiri. Kehendak tidak akan pernah bisa melawan hukum dosa dan hukum maut. Puji syukur pada Tuhan, ada hukum yang baru yang dapat melawan hukum dosa dan hukum maut. Puji syukur pada Tuhan, bukan hanya ada hayat yang baru, juga ada hukum yang baru. Bila kita ingin tahu apa itu hukum hayat, lihatlah burung-burung di udara. Di dalam mereka ada hukum yang memungkinkan mereka melawan gravitasi dan terbang di udara. Gaya gravitasi selalu hadir, tetapi burung memiliki hayat, dan hayat ini memiliki hukum yang mengatasi gravitasi. Ketika burung itu mati, hayatnya hilang, hukum hayat pun juga hilang, dan gravitasi akan menariknya jatuh ke tanah. Syukur pada Tuhan, Tuhan telah memberi kita hayat yang baru dan hukum yang baru. Hal ini membuat hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku. Hukum itu tidak dihancurkan, tetapi hukum itu tidak memberikan efek apapun. Tuhan tidak pernah melenyapkan kekuatan gravitasi. Sebaliknya, Dia memberikan kita hukum hayat yang baru, sehingga burung dapat mengatasi hukum gravitasi. Tuhan telah memberi kita hukum hayat. Hukum itu tetap sama dan tidak berubah. Ada hukum hayat, dan bukan hanya hayat. Inilah mengapa kita bisa melepaskan cengkeraman kita. Bila kita hidup dengan hukum yang baru, kita akan mengalami hal yang luar biasa, karena kita tidak akan merasakan keberadaan hukum yang lama lagi. Alkitab tidak mengatakan bahwa hukum dosa dan hukum maut telah musnah atau dihapuskan. Sebaliknya dikatakan bahwa kita terbebas darinya. Hukum dosa dan hukum maut masih ada, tetapi kita tidak lagi hidup di bawah kuasanya. Kita hidup di bawah hukum yang lain. Banyak orang tidak mengerti bahwa dosa dan maut adalah hukum, dan bahwa hayat juga adalah hukum. Jalan keselamatan Tuhan tidak berhubungan dengan tekad kita. Ada hayat di dalam kita yang membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Bila kita mencoba melakukan dengan kehendak kita sendiri, kita akan mengerahkan usaha yang sangat besar. Jalan keselamatan bukanlah menjadi seseorang yang bukan diri kita. Sebaliknya, hal ini adalah memperhidupkan hukum hayat baru dari dalam. Ketika hukum ini diperhidupkan dari dalam, dosa akan seolah tidak ada, dan kuasa maut nampak hilang. Bila kita sehat, kita tidak akan merasakan gaya gravitasi saat berjalan. Kita dapat mengangkat kaki kita, karena ada kekuatan yang besar di dalam diri kita. Inilah arti dari hukum hayat. Kita perlu belajar untuk mengetahui tentang bagaimana hukum roh pemberi hayat bekerja di dalam diri kita. Tuhan menggunakan hukum roh pemberi hayat untuk membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dia menggunakan satu hukum untuk mengalahkan hukum yang lain. Lalu bagaimana hukum ini menyatakan dirinya dalam diri orang Kristen? Bagaimana kita dapat mendeteksi hukum roh pemberi hayat di dalam diri orang Kristen? Kita akan meninjau beberapa aspek. Kita dapat meninjau terlebih dulu di aspek pengetahuan. Semua orang Kristen yang sejati harus memiliki pengetahuan yang benar. Apapun yang kita jumpai, roh pemberi hayat akan memberi kita pengenalan tentangnya. Setiap orang Kristen harus mengaku bahwa Tuhan telah berbicara.
kita tidak dapat mengatakan bahwa Tuhan tidak berbicara. Dapatkah kita berkata bahwa kita benar-benar tidak mengenal pikiran Tuhan? Atau bahwa kita tidak tahu apakah kita boleh melakukan sesuatu atau tidak? Kita tidak pernah bisa mengatakan hal ini. Kita mungkin orang yang baru percaya atau lemah secara rohani. Namun segera setelah Roh Pemberi Hayat berdiam di dalam kita, hukum akan mengajar di dalam kita. Tidak ada anak Tuhan yang bodoh, hanya ada anak Tuhan yang tidak patuh. Ketika kita berbicara terlalu banyak, apakah kita tidak merasakan ada sesuatu yang menahan kita di dalam? Hayat ini ada di dalam kita, dan hal itu selalu dinyatakan melalui hukumnya. Hayat dan hukum saling terkait. Hayat tidak dapat dipisahkan dari hukum hayat. Hukum hayat ada di dalam kita. Masalahnya banyak yang tidak mau berjalan seturut hukum ini. Bila seseorang hidup dengan hayat ini, perasaannya akan menjadi sangat peka. Hukum ini akan memberitahu bahwa kita tidak boleh melakukan suatu pelanggaran terhadap orang lain, bahwa kita tidak boleh terlalu keras, tawa kita tidak pantas, atau motif kita dalam berkata-kata itu salah. Kita mungkin menghadapi puluhan ribu hal, tetapi hukum di dalam akan memberitahu kita tentang apa yang harus kita lakukan dalam setiap kasus. Hukum hayat akan memberikan pengetahuan, dan melalui pengetahuan ini kita akan menyatakan Tuhan di dalam hidup kita. Hukum ini juga menyatakan dirinya dalam hal kasih. Kadang-kadang kita merasa bahwa seorang saudara benar-benar merepotkan. Kita perlu mengerahkan banyak usaha untuk mengasihinya. Kita mungkin berdoa pada Tuhan untuk memampukan kita dalam mengasihinya. Tetapi ketika kita bersama saudara itu, kita tidak bisa mengasihinya. Bila kita adalah seorang Kristen, kita tidak perlu berkehendak untuk mengasihi orang lain, karena ada hukum di dalam kita. Yang perlu kita lakukan adalah menengadahkan kepala dan berkata, Tuhan, aku tidak mampu melakukannya. Engkau yang mampu melakukannya. Kita tidak perlu mengerahkan upaya apapun. Kita hanya perlu berkata, Tuhan, karena Engkau mengatakan bahwa Dia menyenangkan, aku akan mengasihinya. Kegagalan terbesar dari banyak orang Kristen hari ini adalah memperhidupkan kehendak mereka. Ketika kita merasa bahwa seseorang tidak menyenangkan, kita segera menggunakan kehendak kita untuk memperlakukan orang itu dengan baik. Namun terlepas dari upaya besar itu, kita masih tidak dapat mengasihinya. Cukup tetap berdiam di hadirat Tuhan. Yang kita perlu lakukan hanyalah berkata, Tuhan, aku ingin hidup sepenuhnya sesuai dengan hukum hayat. Hukum inilah yang akan mengasihi saudara-saudara kita. Anehnya ketika kita melakukan seperti ini, kita secara tidak sadar akan mengasihi dan memperlakukannya sebagai saudara. Kita akan terkejut dan mengatakan, aku tidak melakukan apa-apa, namun Tuhan membawaku melampaui pemahamanku. Inilah hukum hayat. Hal itu memungkinkan kita untuk menang, tanpa perlu kekuatan kehendak kita sendiri. Bila kita mengenal Tuhan, kita akan menyadari bahwa hukum Roh Pemberi Hayat bersifat spontan. Berdosa tidak memerlukan kekuatan kehendak. Hukum dosa yang melakukannya bagi kita. Kita pun tidak perlu menetapkan keinginan untuk berbuat baik. Hukum Roh Pemberi Hayat yang melakukannya untuk kita. Ada hukum di dalam kita yang menghasilkan semuanya ini. Pelaksanaan kehendak adalah pekerjaan manusia, bukan pekerjaan Tuhan. Tuhan telah memberi kita sebuah hukum, dan hukum ini bersifat spontan. Kemenangan kita bukanlah kemenangan kehendak, melainkan kemenangan hukum hayat. Ketika kita memerlukan pengetahuan, ada hukum di dalam kita yang terus memberi kita pengetahuan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak. Ketika dihadapkan dengan suatu pekerjaan, ada kekuatan di dalam kita yang sangat spontan. Banyak orang Kristen hidup dalam kepura-puraan dan kinerja yang berlebihan. Kehidupan sehari-hari mereka tak lain hanyalah sebuah pertunjukan. Begitu kita melihat hukum hayat, hal pertama yang kita lakukan adalah melepaskan usaha kita sendiri. Daya upaya manusia adalah perkara yang paling merusak kehidupan kekristenan. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa semakin baik kinerja mereka, semakin baik pula mereka menjadi orang Kristen.
Ekspresi lahiriah dari kerohanian seseorang adalah buatan. Ketika kita melihat hukum roh pemberi hayat, kita akan menghentikan semua usaha lahiriah kita. Semua ekspresi kita akan spontan. Semua kata-kata, doa, dan hidup kita akan spontan. Ketika kita mengesampingkan kehendak, kita tidak akan jatuh. Sebaliknya, kita akan menjadi sangat spontan. Ketika kita berjalan di hadapan Tuhan, kita akan melihat bahwa diri kita telah menjadi orang yang lembut di tangannya. Kita tidak perlu berpura-pura lembut. Kita sudah lembut. Kita akan menjalani hidup kekristenan yang tidak rumit. Namun sepanjang hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Sebagai penutup, mari kita kembali membaca Roma pasal 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apakah kehidupan Kristen kita diatur oleh kehendak kita atau oleh pernyataan hukum baru ini di dalam kita? Apakah kita berusaha menjalani hidup kekristenan kita dengan baik? Atau apakah ada hukum spontan, kekuatan spontan di dalam diri kita? Pelajaran pertama hidup kekristenan adalah bahwa hayat ini sangat spontan. Kiranya Tuhan mengaruniakan rahmat kepada kita, sehingga kita dapat benar-benar berkata kepadanya, "Aku rela hidup di hadirat-Mu. Aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya bahwa aku menerima hukum hayat ketika dilahirkan kembali. Hukum ini lebih besar daripada hukum dosa dan hukum maut. Dengan hukum dosa dan hukum maut, aku berdosa secara spontan. Dengan hukum ini, aku percaya kepadamu, melayanimu, memuji namamu, dan memuliakan namamu secara spontan." Tuhan memberkati.